Terima kasih banyak UI Set Mental atas pemaparan materinya. Nah, benar nih teman-teman, topik yang dibawa oleh UI Set Mental hari ini, yaitu self-empowerment, memang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Nah, salah dua cara untuk melakukan self-empowerment adalah dengan social comparison dan coping mechanism. Kesadaran kesehatan mental pun masih kurang nih di UI, sehingga apa yang UI Sehat Mental lakukan menjadi sangat penting untuk kita semua. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai UI Sehat Mental atau mau baca konten mereka, lihat info mengenai magang di UISM, bisa aja langsung follow Instagram UI Sehat Mental di @UI-Sehat-Mental. Iya nih, betul banget teman-teman. Semoga informasi dan segala insight yang telah dipaparkan oleh UISM Mental tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga mendorong kalian menuju self-empowerment. Jangan lupa juga ya follow Instagram UISM Mental di @UISMental. Nah, sebelum kita memasuki acara utama pada hari ini, yaitu adanya presentasi dari PKM, ada pula sambutan dari Kak Asanu Amalia Putri selaku Ketua BEM Fakultas Psikologi UI 2020. Kepada Kak Asanu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Nabil dan Lula. Sebelumnya suaraku kedengeran dengan jelas? Jelas, Kak. Terdengar, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya banggakan segenap kepengurusan gerakan UI Set Mental 3.0 dan PKM Kelas di bawah Departemen Kajian dan Aksi Strategis dan Departemen Keilmuan BEM Fakultas Psikologi UI 2020 selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya banggakan juga segenap kepengurusan kepanitiaan Kamaba Fakultas Psikologi UI yang telah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan terakhir tentunya terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang telah menyediakan waktunya untuk hadir dan mendengarkan pemaparan materi dari dua kegiatan yang ada di dalam BEM Fakultas Psikologi UI 2020. Teman-teman, lebih jauh lagi untuk gerakan UI Sehat Mental, kita pengen banget teman-teman jadi aware tentang betapa pentingnya isu kesehatan mental. Utamanya karena kalian adalah mahasiswa psikologi yang memang mempelajari ilmu untuk meningkatkan kesehatan mental, kalian memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan awareness terkait kesehatan mental pada orang-orang di sekitar kalian. That's why kita pada pagi hari ini memberikan materi tentang isu kesehatan mental, lebih jauh lagi tentang self-empowerment, juga ingin kalian bisa mengaplikasikan kesadaran kesehatan mental kepada diri kalian sendiri sebelum nantinya setelah kalian belajar lebih jauh tentang psikologi ataupun bergabung dengan UISM, kalian bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental pada orang-orang di sekitar kalian. Dan nantinya teman-teman jika pengen tahu lebih jauh lagi soal WSM, bisa dicek di media sosialnya dan kalian bisa juga turut berpartisipasi di program magangnya Gerakan Wisat Mental 3.0. Selanjutnya yang kedua, yaitu dari PKM Kelas, Program Kreatif Mahasiswa atau PKM merupakan wadah yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, Dikti, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan potensi dari mahasiswa seluruh Indonesia untuk dapat mengkaji serta memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Jadi PKM ini adalah perlombaan yang bergengsi banget teman-teman. Di UI ada di tingkat universitas dan ada di tingkat nasional. Nantinya apabila proposal teman-teman memang sangat bagus, bisa banget proposal teman-teman akan didanai gitu. Nah, melalui PKM Kelas pada pagi hari ini, nanti teman-teman akan banyak belajar bagaimana mengembangkan ide yang inovatif, kemudian mengembangkan ide yang teman-teman miliki menjadi proposal PKM yang komprehensif, kreatif, dan inovatif, sehingga nantinya teman-teman bisa mengajukan proposal PKM ini ke tingkat universitas dan ke tingkat nasional kayak gitu. Dan nanti teman-teman akan banyak belajar juga soal public speaking, bagaimana the way kalian menyampaikan ide di dalam proposal kalian ke presentasi yang nantinya juga akan ada di dalam perlombaan PKM itu sendiri. Nah, dengan adanya PKM kelas ini, harapannya teman-teman akan banyak belajar soal betapa pentingnya dan betapa bermanfaatnya banget PKM ini, dan teman-teman nantinya bisa jadi kontingen yang mewakili Fakultas Psikologi UI di tingkat universitas maupun di tingkat nasional. Dan ini akan meningkatkan iklim kompetitif juga di lingkungan Fakultas Psikologi.
Semoga dari 2 kegiatan pada pagi hari ini teman-teman banyak mendapatkan manfaat, karena jujur aja 2 kegiatan ini tidak pernah ada di Kamaba-Kamaba sebelumnya, bahkan di Kamaba tahun aku. Jadi beruntung banget kalian bisa mendapatkan ide ini, mendapatkan materi ini jauh sebelum kalian benar-benar memulai perkuliahan sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Biasanya kita baru tahu info-info seperti ini di semester 3, semester 4, dan lanjutannya. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik segala informasi yang ada pada pagi hari ini. Silakan dipilih juga wadah-wadah mana yang kalian ingin kembangkan selama menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi UI, karena ingat nggak semua orang punya kesempatan yang sama seperti kalian untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jadi gunakan peluang kalian dengan sebaik mungkin ketika kalian menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Sekian sambutan dari saya, semoga acaranya dapat berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, salam kebajikan dan selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Kak Asanu atas sambutannya. Nah, teman-teman, sesuai dengan harapan yang sudah disampaikan oleh Kak Asanu tadi, kami juga berharap untuk teman-teman semua nih sebagai mahasiswa baru Fakultas Psikologi untuk sama-sama berusaha meningkatkan kesadaran kesehatan mental, baik itu melalui gerakan promotif seperti Wisat Mental, atau melalui PKM, ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Aksanu, program kreativitas mahasiswa atau biasa disebut dengan PKM merupakan wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. PKM dibuat untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya selama di perkuliahan dan mengaplikasikannya untuk masyarakat luas. Nah, di Universitas Indonesia sendiri, mahasiswa dapat mengikuti kompetisi PKM mulai dari jenjang universitas, yaitu pada saat OIM UI, yang dilakukan 1 kali dalam setahun. Nah, Fakultas Psikologi UI sendiri telah mendapatkan gelar juara 2 di bidang PKM Kewirausahaan pada OIM UI 2019. PKM sendiri merupakan salah satu program kerja di bawah Departemen Keilmuan BEM Fakultas Psikologi UI 2020. Nah, untuk segera memulai PKM Day, kami akan mempersilahkan Kak Aufa Miladia dan Kak Zalfa Lukiana selaku peraih juara 2 PKMK OIM UI 2019 untuk segera memulai presentasinya. Untuk Kak Aufa dan Kak Zalfa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga walaupun hari Sabtu pagi kayak gini, tetap semangat dan tetap bisa menyimak sesi kali ini. Nah, sesi kali ini kita akan membahas tentang PKM atau PKM Kelas 2020. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang PKM, aku mau kenal. Sebelumnya, perkenalkan, aku Aufa Miladia Izah, dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama temanku satu lagi. Oke, aku Zalfa, dan sebenarnya tim kita ada 3 orang, cuman satunya berhalangan untuk hadir. Oke, lanjut, Pak. Nah, kita bertiga nih sama-sama dari Psikologi 2017. Nah, waktu tahun lalu, kita tuh bikin kayak sejenis program kewirausahaan, namanya Ngomong Yuk. Ngomong Yuk ini tuh pelatihan public speaking berbasis ilmu psikologi. Nah, tapi sebenarnya kita tuh bikin ini nggak kayak serta-merta, gue ikut PKM, terus niat banget bikin gitu juga enggak sih. Kita nge-submit ide ini dari mata kuliah psikologi industri, ya benar, kewirausahaan, ya industri-wide dari PIO. Dari tugas matkul, terus kita submit gitu untuk dijadiin lomba. Jadi kita nggak bikin dari awal gitu sih. Dan alhamdulillah, apa yang kita bikin ini berhasil mendapatkan juara 2 di kategori PKM Kewirausahaan OIM 2019. Nah, sebenarnya mungkin masih ada yang bingung PKM itu apa sih? Karena ini istilah yang cukup baru, dan waktu di SMA nggak ada gitu PKM-PKM-an. Ini baru ada pure di universitas. Nah, seperti yang udah Anu bilang sebelumnya, PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Dan ini tuh perlombaan yang dibuat sama Dikti untuk memfasilitasi mahasiswa
dalam hal mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari kepada masyarakat luas. Intinya adalah kita disuruh bikin programnya itu based on ilmu yang kita miliki. Ya kalau kita anak psiko ya bikinlah program yang dari psikologi, atau mau bikin kewirausahaan kayak aku tadi sama Zalfa juga nggak masalah. Yang penting program itu bermanfaat untuk masyarakat gitu. Dan tujuan dibentuknya PKM sendiri, kalau dari Dikti, satu itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa, terus biar mahasiswa mau berkontribusi, terutama untuk membantu masyarakat, dan berkontribusinya itu nggak cuma sekedar berkontribusi, tapi juga dalam rangka mewujudkan SDGs yang dicanangkan oleh PBB. Terus juga diharapkan bikin karya yang bermanfaat bagi lingkungan dan negara, dan sebenarnya PKM ini tuh tujuannya juga untuk pengembangan diri mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, jenis PKM lumayan banyak, ada 8. Ada PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC, PKMGT, PKMAI, dan PKMGFK. Nah, apa nih? PKMP. PKMP itu PKM bidang penelitian. PKMK, ini bidang kewirausahaan yang aku dan Zalfa ikutin. PKMM, bidang pengabdian masyarakat. PKMT, ini bidang teknologi. PKMKC, itu karsa cipta. PKMGT gagasan tertulis, AI artikel ilmiah, dan GFK itu yang terbaru nih jenisnya baru ada tahun lalu, gagasan futuristik konstruktif. Nah, sebenarnya dari masing-masing jenis ini beda juga gitu tujuannya. Kalau PKM itu untuk nge-propose ke pemerintah minta dana, didanain bikin penelitian. Kalau K, kita kayak ngasih ide kewirausahaan apa sih yang kira-kira bisa bermanfaat di masyarakat, punya daya jualnya tinggi, tapi tetap unik gitu. Kalau M itu pengabdian masyarakat, jadi kita kayak nge-propose solusi untuk permasalahan yang dibutuhin sama masyarakat tertentu atau komunitas tertentu, tapi sifatnya tuh harus non-profit. Kalau T, jadi kita kayak nge-propose solusi, tapi harus teknologi yang jadi sumber solusinya. Kalau KC itu untuk rancangan tertentu, kalau GT itu untuk gagasan futuristik, kalau AI, ini untuk ngelombain hasil penelitian. Bedanya sama P, kalau P itu kita baru nge-propose, minta didanai untuk melakukan penelitian. Tapi kalau AI, kita udah membawa hasil penelitian, terus dilombain. Kalau GFK, ini untuk yang membawa isu SDGs. Nah, buat buletin di sini, ini adalah cabang PKM yang favorit anak psiko. Kenapa? Karena tinggal submit aja dari tugas kuliah gitu, yang banyak. Kayak di Siku kan kita selama dari maba nyampe nanti mau skripsi pasti dapat yang namanya MedPen atau metode penelitian. Jadi penelitiannya udah lumayan banyak, tinggal submit doang ke PKM. Terus kalau yang gagasan tertulis sama KC ini lebih kayak esai. Jadi lebih mudah juga. Kalau AI itu hasil penelitian, dan M itu rancangan pengabdian masyarakat, karena emang anak psiko demen banget pengabdian masyarakat. Cuma ini semua tetap bisa diikutin sama anak psiko. Kayak yang nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau yang T dan GFK nih agak susah, karena mostly yang ikut ini dari Fasilkom sama teknik gitu. Sebenarnya kalau di fakultas lain, PKM ini wajib sebagai syarat kelulusan sebelum ngambil matkul atau SKS skripsi. Jadi sebelum kita mau skripsian, wajib harus lomba PKM dulu. Yang sistemnya wajib kayak gitu ada di fakultas, yaitu FISIP, FT, FEB, dan farmasi. Nah, sebenarnya kenapa sih harus ikut PKM? Karena bisa dapat dana dari pemerintah. Dan dananya nggak kecil. Ini 5-12, kayak per cabang beda-beda sih range dananya, tapi mostly seginian. Kayak 5-12,5 juta. Dan penting banget nih untuk diketahui kalau mau lomba PKM, itu sifat lombanya tuh bukan individu, tapi kelompok. Jadi perlu banget memperhatiin kayak tiap cabang tuh butuhnya per anggotanya berapa orang sih. Ada yang 3 orang, ada yang 3-5 orang, ada yang 4-6 orang, karena tiap cabang tuh beda-beda. Gitu. Dan sebenarnya itu kayak, gimana ya, misalkan kalian lomba PKM, terus kalian menang. Ya kalian dapat pendanaan nih 5-12,5 juta, tergantung berapa dana yang kalian propose ke Dikti. Tapi di luar ini kalian juga bisa mendapatkan dana lain gitu. Misalkan dari Dikti kalian dapat segini, dari UI kalian bisa didanai lebih lanjut gitu. Terus kalau ada investor yang tertarik sama program kalian bisa dapat dana yang lebih tinggi lagi. Contohnya itu ada
kakting kita, namanya Kak Aben, dia psikologi tahun 2014. Waktu itu dia bikin PKMM, Pengabdian Masyarakat, dan dia berhasil dapat dana 180 juta dari pemerintah. Jadi dapat pendanaan 5-12 juta ini, plus dapat 118 juta gitu. Jadi ya, intinya bisa menghasilkan banyak uang, guys. Gitu. Nah, format penulisan PKM sendiri tuh gampang sih, kayak nggak jauh beda sama karya tulis ilmiah atau kayak tugas-tugas waktu di SMA. Dan maksimal cuma 10 halaman doang. Jadi kayak bukan yang effortful harus tebel-tebel gitu, enggak sih. Tapi cuma 10 halaman, yang penting emang idenya tuh menarik, dan kalian bisa deliver ide itu sebaik mungkin dalam 10 halaman itu. Oke, untuk selanjutnya apa aja sih hal yang sebaiknya dihindari ketika menyusun proposal PKM? Next. Yang pertama adalah plagiarism atau mengambil ide orang lain. Sebenarnya ini pasti kalian pelajarin di kuliah dan dosen-dosen psiko termasuk yang strict banget sama yang namanya plagiarism. Jadi otomatis kalian akan terbiasa nih untuk nggak ngambil ide orang lain atau melakukan plagiarisme. Tapi kalau misalnya kalian terinspirasi, itu masih nggak masalah gitu loh. Kayak misalnya kalian tertarik nih dengan usaha, misalnya ya, usaha ojek online-nya Nadiem Makarim, terus kalian juga pengen buat transportasi online misalnya. Itu nggak masalah asal kalian kayak menyebutkan referensi orang tersebut dan kalian harus menambahkan added value atau nilai lebih dari usaha yang kalian buat daripada si orang itu. Terus yang kedua adalah idealis, tidak realistis, atau ide tidak memungkinkan untuk diterapkan. Ini tuh bisa kita kasih contoh seperti ini. Kayak misalnya, teman kalian punya masalah nih, terus kalian ingin membantu mereka. Terus dari ingin membantu mereka, kalian ingin membuat usaha dari hal tersebut. Kayak misalnya pengen punya konsultasi, usaha untuk konsultasi. Itu kan nggak mungkin ya. Walaupun kita dari psikologi, tapi itu nggak mungkin. Karena PKM ini menuntut kita sebagai mahasiswa S1, kita yang mengutarakan ide untuk bisa terjun langsung ke dalam usaha tersebut atau ke dalam ide-ide yang kita bawakan. Makanya konsultasi itu nggak mungkin karena itu kan ranahnya udah di atas anak S1. Itu nggak realistis dan itu nggak mungkin diterapkan walaupun ide kalian mungkin bagus dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang kayak tadi Aufa bilang, maksimal proposal kita tuh 10 halaman. Jadi kalau isi proposal kalian lebih dari 10 halaman, itu udah no-no banget lah, karena 10 halaman itu kalian udah harus bisa mencantumkan secara jelas dan komprehensif ide-ide kalian. Gitu. Next, Pak. Tips dan trik membuat proposal PKM lebih menarik dan berkualitas. Oke. Yang pertama, ide. Tadi yang kayak udah dibilang, ide kalian itu harus menarik dan harus khas terhadap jurusan kalian. Ini juga membawa poin kedua. Tapi selain itu, kalian juga harus mampu memiliki target audiens yang emang tepat dari ide usaha kalian. Kayak misalnya kalau balik ke aku dan Aufa, kita kan public speaking. Nah, target kita tuh siapa sih? Target kita tuh mahasiswa, dan emang pure mahasiswa doang. Kenapa sih kita milih mahasiswa? Karena kita ngeliat nih teman-teman kita banyak yang masih kesulitan untuk namanya presentasi. Padahal kan sebagai mahasiswa kita emang harus presentasi kan, dan emang kita dituntut juga untuk presentasi. Nah, makanya kita ingin memudahkan para mahasiswa itu dengan kelas public speaking kita, dengan basis ilmu psikologi. Nah, makanya ide kalian tuh harus tepat sasaran, dan kalau bisa tuh spesifik gitu loh, mana sih yang mau kalian sasar, target audiens mana sih, umur berapa sih, atau kategorinya tuh dewasa muda kah, atau anak-anak kah, itu sebenarnya harus spesifik mungkin. Karena tuh kayak memastikan kalau kalian tuh memang matang sama ide kalian. Terus yang kedua adalah bawa materi atau solusi yang khas jurusanmu. Ini yang kayak tadi aku bilang di poin 1, kalian juga harus jelas nih memberikan ide, apakah ide kalian itu khas jurusan kalian atau enggak. Kalau misalnya ide kalian yang umum yang bisa dibawakan oleh berbagai fakultas lainnya, itu kan sama aja bohong ya. Kayak misalnya public speaking. Public speaking bisa dibawa ini sama anak dari FISIP atau anak dari FEB. Nah, terus kalau misalnya anak psiko mau bawa, ngapain bawa? Kan itu bisa dipakai sama fakultas lain. Nah, makanya aku, Aufa, dan teman aku Ilah, memasukkan unsur ilmu psikologi sebagai added value atau nilai lebih. Dan kita membawa khas jurusan kita, membawa ilmu atau perspektif psikologi. Dan ini penting banget karena ini akan jadi nilai plus kalau misalnya kalian membawa kekhasan jurusan kalian. Terus, kalian juga harus memberikan laporan atau isi dari proposal kalian itu harus jelas dan komprehensif.
Jadi biasanya anak psiko itu akan terfokus sama teori dan fenomena. Kita akan ngejelasin dari awal, dari A sampai Z tentang teori dan fenomena, karena kita kan biasa akan ngebahas seperti itu di kuliah kan, di materi kuliah. Tapi yang kita lupakan, suka ada ilmu lain nih yang penting juga harus kita jelaskan secara komprehensif. Kalau dalam PKMK aku, itu unsur bisnis. Rencana keuangan, rencana pemasaran, itu juga harus jelas sebagai salah satu bentuk kematangan ide kita. Lalu cantumkan persiapan. Cantumkan persiapan ini penanda bahwa kamu sudah 50% siap untuk menjalankan dan bukan hanya omongan belaka. Jadi, apapun jenis PKM yang kamu ikutin, kamu harus bisa mencantumkan persiapan secara jelas dan komprehensif. Kamu nggak bisa cuman, oh saya punya ide A, dan ini langkah-langkahnya. Nggak bisa kayak gitu, tapi kamu harus bisa sedetail mungkin, tapi masih dalam lingkup 10 halaman itu. Kamu harus memperjelas langkah-langkah yang kamu buat rencana pemasaran kamu tuh kayak gimana sih, kayak misalnya, oh kita bakal buat diskon 50% untuk 5 orang pendaftar pertama, atau kalau misalnya rencana keuangan kamu harus jelas, mau gaji orangnya berapa, mau buat biaya untuk kelas kamu itu berapa, kelas public speaking, kalau misalnya dikaitin ke usaha aku dan Alfa. Kurang lebihnya kayak gitu, biar ini memperjelas bahwa kamu itu emang mateng loh, ide kamu tuh emang bisa dilaksanain. Perihal kamu mau ngelaksanain atau enggaknya itu tergantung kamu, tapi untuk memenangkan perlombaan ini, persiapan itu menjadi hal yang penting. Next, Pak. Apa sih manfaatnya ikut PKM? Oke, yang pertama adalah menambah pengalaman lomba. Sebenarnya ini wajar banget kan, ini umum banget. Setiap kalian lomba, pasti kalian akan menambah pengalaman lomba kalian. Cuman kalau kita lihat ke pengalaman aku dan Aufa, ini tuh sangat-sangat sangat-sangat menambah pengetahuan akan perlombaan lainnya gitu loh. Kayak misalnya juri kita itu dari FEB. Kan kita biasanya ikut lomba tuh ilmu psikologi kan. Jadi otomatis kita dalam lingkup yang sama, lingkup orang-orang psikologi juga, juri kita juga psikologi, sudut pandangnya psikologi lagi. Tapi saat aku ikut PKMK ini sama Alfa, itu kita ngeliat sudut pandang lain, kayak dari sudut pandang dari juri-juri itu, yaitu bisnis. Dan kita jadi kalau misalnya, oh mereka ini akan terfokus kepada nilai lebih yang kita miliki, mereka akan terfokus kepada, kamu nih mungkin nggak ya, ini tuh dilakuin, apa bedanya sama usaha public speaking yang lain. Nah, inilah yang kayak, kamu jadi inget gitu loh saat kamu ikut lomba, oh iya ada sudut pandang lain nih selain psikologi yang harus kamu pertimbangkan, kayak gitu. Dan otomatis lomba juga akan memperluas relasi kamu. Ini nggak usah dibahas karena kalian pasti tahu. Lalu yang ketiga adalah membuka wawasan mengenai aspek-aspek psikologis yang dapat berdampak langsung untuk masyarakat. Kalian pasti belajar psikologi itu, kalau nggak untuk diri sendiri, pasti untuk orang lain kan. Dan dengan PKM ini, kalian tahu nih gimana caranya membalut aspek-aspek atau ilmu-ilmu psikologis yang kita pelajarin di kuliah untuk bisa langsung tepat sasaran, langsung berdampak kepada masyarakat, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah memperluas pengetahuan di luar ilmu psikologi. Karena yang tadi aku bilang, PKM ini nggak cuma belajar tentang psikologi, tapi kamu juga belajar tentang bisnis, tentang keuangan, tentang pemasaran. Itu sih kalau misalnya yang disesuaikan dengan pengalaman aku ya. Next, Pak. Aturan presentasi saat PKM. Yang pertama tuh jaket kuning. Jaket kuning ini udah pasti banget karena ini menandakan kamu dari mana. Kan di jaket kuning kita ada Makara kan, Makara biru muda. Terus yang selain jaket kuning, kamu juga harus hadir sebenarnya 15 menit sebelum waktu presentasi. Karena suka ada perubahan jadwal nih, kayak waktu aku sama Alfa, waktu presentasi kita dimajuin jadi 15 menit dari yang seharusnya kita 15 menit lebih dulu dari yang seharusnya kita presentasi. Terus waktu kamu presentasi juga dibatasinnya itu kurang lebih 10-15 menit. Berapa ya, Pak, tepatnya? 10 menit, tapi tanya jawabnya 20 menit. Jadi lama iya. tanya jawab. Itu dia, 10 menit kamu presentasi, 20 menit tanya jawab. Jadi kamu harus bisa membagi waktu sama teman-teman kamu untuk mempresentasikan ide kamu dalam 10 menit itu. Next, Pak. Presentasi saat PKM. Jadi yang pertama banget adalah penguasaan materi. Ini itu dasar dari setiap kamu harus presentasi, mau PKM maupun enggak. Nah, tapi kenapa PKM ini penting? Karena dalam PowerPoint kamu,
materi kamu tuh berbentuk poin-poin. Materi kamu tuh bukan berbentuk kalimat, tapi hanya poin-poin. Sehingga otomatis mereka cuma berfungsi untuk mengingatkan kamu akan apa sih yang harus kamu bahas, sisanya kamu jelaskan lewat mulut. Makanya penguasaan materi itu penting. Yang kedua, kenapa penguasaan materi itu penting? Karena kamu membelakangi slide otomatis kan. Jadi kamu nggak bisa baca PPT kamu. Yang ketiga adalah saat tanya jawab. Tanya jawab ini penting. Ini akan menguji seberapa menguasainya materi yang kamu bawakan. Yang kedua adalah postur badan. Mungkin sama aku dan Alfa itu bukan ahli dalam public speaking karena kita sendiri masih berbentuk ide dalam public speaking itu. Tapi juri menyebutkan atau kayak menyebutkan beberapa hal yang bisa kita perbaiki dari postur badan saat kita public speaking atau saat kita presentasi kemarin. Salah satunya adalah tangan kamu. Kamu nggak usah kaku banget tangannya sampai di samping yang kayak kita pas kibra, itu nggak harus. Kamu justru harus memperlihatkan kalau kamu tuh luwes, kamu tuh santai, walaupun mungkin dalam hati kamu tuh nervous banget. Itu yang pertama. Yang kedua, kaki kamu jangan goyang-goyang, kaki kamu harus stay di tempat karena itu bisa mengalihkan perhatian si juri. Yang ketiga adalah senyum. Kalau kamu kayak aku tuh punya apa ya, cenderungan untuk cemberut. Nah, itu kan nggak enak ya, walaupun kita nggak ngomong, kita tetap akan diperhatikan oleh tim juri. Makanya kamu harus bisa mungkin senyum kepada si juri tersebut ataupun kepada audiens yang mendengarkan kamu lagi presentasi. Yang ketiga adalah kontak mata. Ini penting banget, karena dengan kontak mata kamu meyakinkan mereka bahwa materi yang kamu buat itu sesuatu yang udah kamu persiapkan, sesuatu yang penting, sesuatu yang emang berkualitas. Kalau kamu bermasalah dengan kontak mata, harus gimana? Kamu pasti pernah dengar saran-saran kayak gini, yang kamu nggak usah ngeliat ke matanya, tapi kamu ngeliat ke atas kepalanya. Nah, itu bisa banget kamu lakuin. Dan tempo bicara. Tempo bicara ini, kan tadi kita bilang waktunya terbatas. Makanya tempo bicara kamu tuh harus jelas. Apakah kamu harus mempercepat tempo bicara kamu, atau kamu justru memperlambat tempo bicara kamu. Dan kamu juga nggak boleh lupa kalau kamu tuh membagi presentasi kamu dengan teman-teman kamu. Jadi kalau kamu kelamaan, bisa jadi teman-teman kamu nggak kebagian nih waktu untuk bicara, untuk mempresentasikan bagiannya dia. Yang terakhir adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini sekaligus kayak membuat orang lain yakin bahwa apa yang kamu omongin itu sesuatu yang bermutu, yang berkualitas. Kurang lebihnya sama seperti kontak mata. Tapi kalau kamu masih ngerasa susah banget nih untuk percaya diri, atau kamu punya masalah dengan kepercayaan diri kamu bisa ngelatih semua hal ini dengan latihan. Dengan latihan, kamu akan lebih menguasai materi. Kamu akan mengetahui postur badan kamu yang tepat kayak gimana. Kamu akan bisa lebih mempersiapkan mata kamu harus berada di mata orang yang kamu bicarakan atau ke atas kepalanya. Dan kamu juga akan mengetahui tempo bicara yang tepat saat kamu presentasi seperti apa. Nah, ini semua tuh akan lebih baik, akan lebih bagus kalau kamu latihan. Akan tertutupi oleh kamu latihan. Next, Pak. Nah, ini beberapa pencapaian psikologi di ajang PKM tahun lalu, tahun 2019. Dan kita ada 3 tim. Pertama ada tim aku, PKMK, yang ngomong yuk pelatihan public speaking berbasis pengembangan diri dan ilmu psikologi. Terus ada tim lain, yakni ada Vira, Farah, sama Karen. Ini juga panitia KMAB deh, setauku. Mereka dari angkatan 2018, dan mereka berhasil dapat juara 2 di PKM GTOIM. Nama gagasannya tuh Sonalis Phoebe, penanganan depresi berbasis kecerdasan buatan yang dilengkapi data, direktori, layanan konseling. Dan yang terakhir ini berhasil dapat PKMK didanai Dikti, tapi dia satu timnya itu nggak cuma dari psikologi, yang psikologi cuma yang di tengah gitu 2 orang, si namanya Tita dan Adi. Ini dua-duanya 2017 sih. Satu tim mereka 5 orang, tiga orang lainnya itu ada dari FKM, FT, sama FEB. Nah, gagasan mereka tuh tentang bikin kayak salad wrap gitu, tapi memanfaatkan tepung ampas tahu sebagai wrapping dan edukasi gizi berbasis online. Gitu sih. Jadi kayak emang bisa apa aja sih gagasannya, karena emang ide kan banyak banget dan luas banget. Dan aku yakin sih anak psiko kreatif-kreatif semua, jadi pasti bisa lah bikin PKM yang cincai-cincai gitu. Udah sih, gitu aja. Kira-kira ada yang mau nanya kah terkait PKM ini?
Kalau mau nanya, boleh lewat chat atau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Misalnya mau nanya kayak, Kak, emang gimana sih? Emang lomba PKM bisa di mana aja? Terus manfaat ke depannya atau prospeknya tuh bisa buat gimana? Tuh boleh banget sih. Dan tadi kan aku bilang sempet tentang kalau kamu tuh harus membawa kekhasan jurusan kamu. Ini akan sangat-sangat diterapkan di kalau kamu ikut PKM-nya OIM UI ya, Pak. Kalau kamu antar jurusan kayak Tita tadi, itu otomatis kamu kan lingkup ilmu kan, jadi kayak masih nggak masalah gitu sih. Lalu di-mute. Tapi kalau misalkan kalian bawa ide, terus idenya tuh bukan khas jurusan kalian, tuh malah dipertanyakan gitu sih, kayak kenapa kalian nge-propose ide yang bukan khas jurusan kalian dengan pede gitu loh, padahal bisa aja background knowledge-nya itu kurang banget. Gitu sih, kayak jurinya tuh jujur skeptisan banget gitu mereka. Makanya pas kita bawa tentang public speaking aja tuh mereka kayak skeptis gitu loh, kayak anak psiko mau bawa public speaking, harusnya kan itu ranah anak komunikasi, jadi gituin. Kita jelasin gitu bedanya apa. Gitu sih. Iya, kalau kalian masuk PKMK yang harus kalian pikirkan banget-banget itu tentang rencana keuangan dan pemasarannya. Di Psiko sih ada yang kemarin itu mata kuliah pilihan yang akhirnya membahas mengenai rencana keuangan. Tapi aku lupa namanya apa ya, psikologi kewirausahaan. Nah, itu mata kuliah yang ngebahas tentang usaha, sekaligus ngebahas tentang rencana keuangan yang bisa kita lakuin. Mereka kayak ngasih materi tentang rencana keuangan secara dasar aja sih. Tapi itu akan sangat-sangat bermanfaat kalau kalian mau ikut PKMK. Ada yang mau nanya? Oh, ada. Berangkat dari fenomena. Oh, Zal, lu mau jawab apa gue? Kalau lu jawab lu nggak apa-apa sih. Lo dulu aja, ntar baru gue. Sebenarnya gimana caranya bikin latar belakang, ibaratnya cuma 10 lembar. Latar belakang kita aja tuh cuma kayak 2 halaman gitu sih, bahkan kayak nggak nyampe 2 halaman deh. Pokoknya maksimal 2 halaman. Nah, caranya itu adalah waktu kalian bikin latar belakang, berangkat dari fenomenanya dulu apa. Misalkan kayak tadi kita fenomenanya itu, fact-nya atau berdasarkan ambil data, banyak mahasiswa yang nggak bisa public speaking. Banyak mahasiswa yang nggak pede waktu presentasi, makanya kita nge-propose ide ini. Terus jangan lupa bahwa teori apa yang mau dikembangin atau yang menjadi dasar pemilihan gagasan ini. Berarti teorinya kita ada teori dari psikologi dan teori dari public speaking. Terus jangan lupa juga jelasin urgensinya apa, kayak seberapa penting sih ini hadir, terus kayak apa sih bahayanya kalau mahasiswa nggak bisa public speaking, apa sih bahayanya kalau mahasiswa presentasinya jelek. Kita jabarin nih, kalau mahasiswa presentasinya jelek, kalau mahasiswa public speakingnya jelek, itu akan berdampak ketika nanti mereka kerja. Karena itu juga jadi nilai jual yang penting ketika nanti kita bekerja. Karena ibaratnya tuh waktu jenjang mahasiswa ini kan masih trial ya. Trial atau latihan gimana caranya kita presentasi yang baik. Tapi nanti di dunia kerja, presentasi itu sesuatu yang udah ibaratnya kewajiban sehari-hari dan bisa aja itu malah untuk memenangkan kayak tender tertentu. Makanya nggak bagus gitu presentasinya gitu sih. Lo mau nambahin nggak, Zal? Oh ya, sama paling kalian karena itu 10 lembar, kan kalian harus tutup poin gitu loh. Kalian nggak bisa nih kayak masukin filler, kata-kata filler gitu, nggak usah. Tapi langsung aja tutup poin. Dampaknya apa, tujuannya apa, faktanya apa, dan segala macamnya. Kayak gitu sih. Ada lagi yang mau nanya kalau... Oh, ada. Dari Heidera. Oke, untuk yang PKM, benar banget, itu perlu banget survei dulu ke masyarakatnya, dan perlu juga nih kayak nanya masyarakat setempat, kalian butuh dibantu atau enggak? Misalkan kalian berkunjung nih ke kota Depok, ya karena UI di Depoknya. Terus ada satu kampung tertentu yang kalian lihat, duh kampungnya ini kurang banget, kayaknya butuh dibantu deh, butuh dibantu. Terus tanpa konfirmasi ke masyarakatnya, kalian udah bikin nih gagasan, tapi ternyata masyarakatnya nggak mau dibantu. Karena kadang ada yang kayak gitu, kayak kesannya mereka butuh dibantu, tapi ternyata yang masyarakatnya, enggak kok kita udah nyaman kayak gini, kita nggak butuh dibantu. Makanya emang untuk PKMM itu perlu sih nanya dulu ke masyarakatnya butuh dibantu atau enggak. Terus kira-kira
mau nggak dijadikan istilahnya mitra sih kalau di PKM, mitra yang bantu dicarikan solusi, dan kalau solusinya menang atau dapat penghargaan di Dikti, itu akan berusaha diterapkan di lingkungan atau masyarakat setempat gitu sih. Mungkin nih kalian akan pelajari lebih banyak lagi di psikologinya Mbak Shirley, apa Van namanya? Komunitas. Ya, psikologi komunitas tuh kalian akan belajar lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya sampai si masyarakatnya itu nggak mau diajak untuk, misalnya mereka ngerasa, kita ngeliatnya mereka punya masalah, tapi ternyata mereka nggak ngerasa itu masalah. Nah, itu tuh bukan sesuatu yang harus kalian pikirin gitu loh. Karena mereka nggak anggap itu masalah, dan percuma aja kalau kalian mau ngebantu mereka, gitu sih. Karena mereka berarti harus disadarin dulu kalau itu suatu masalah. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Benedikta Katalian. Kak, izin bertanya, bagaimana cara kakak membuat perencanaan waktu dalam mengerjakan PKM? Waktu itu berapa lama sih kita, Val? 5 bulan? Kita bikin PKM-nya kan dalam rangka ngerjain tugas mata kuliah. Sebenarnya nanti mata kuliah ini kalian bakal dapat juga sih waktu semester 4. 3 atau 4, pokoknya waktu semester 3 atau 4 gitu bikin kewirausahaan. Dan makanya sebenarnya waktu proses bikin idenya sih 1 semester sih. Tapi kalau nulis proposal PKM-nya cuma dalam waktu 4 jam. Aku sama Zalfa. Jadi kalian harus buat perencanaan di PKM itu, ntar kalian ditanyain gitu perencanaan dalam... timeline PKM-nya ya? Enggak sih, kayaknya kalau sih. Cuman ini nambahin aja. Tadi jawaban lu udah benar, cuma ini gue nambahin. Jadi dalam PKM itu dia akan nyuruh kamu buat timeline dari awal kamu buat materinya sampai kamu bisa ngelaksanainnya sampai akhirnya dapat hasilnya gitu, dapat hasil dari, misalnya kalau aku usaha yang aku sama Aufa ajuin sampai dapat keuntungannya itu berapa lama segala macam kayak gitu sih. Oke. Oh iya guys, kalian kan ada tugas PKM setahu aku. Jadi mendingan silakan bertanya di sini sebelum nanti kebingungan gitu bikin tugas PKM-nya. Jadi kalau mau nanya nggak apa-apa. Misalkan mau nanya kayak cara bikinnya, terus susunan atau gimana-gimananya. 10 lembar juga PKM-nya, tugas PKM. Iya, 10 lembar juga. Sama kayak yang diketik. Makasih juga udah pada nanya. Ada lagi yang mau nanya? Oh, ini ada pertanyaan. Mau lo apa gue, Pak? Waduh deh. Pak, izin bertanya, waktu yang kita dapat ikan dikit ya. Ada nggak tips untuk menyelesaikan on time dan proposal yang baik, Kak? Sebenarnya ini balik lagi ke time management kamu sih. Time management kamu dalam mengerjakan PKM itu kayak gimana? Dan kamu di sini harus punya pembimbing untuk kayak mastiin bahwa yang kamu buat itu hal yang emang bisa diterapkan, yang mungkin diterapkan, dan kamu ngerjainnya dengan baik dan benar. Dan biasanya pembimbing kamu akan ngasih kayak saran-saran, ngasih deadline gitu. Kapan sih waktu untuk nyelesain misalnya latar belakang dan segala macamnya. Dan karena ini cuma 10 halaman, jadi sebenarnya tuh nggak serumit itu. Cuman kamu harus mastiin gitu loh kalau ide kamu tuh emang bisa direalisasikan. Yang sulit itu memastikan ide tersebut emang bisa direalisasikan. Jadi balik lagi ke time management kamu, dan kalau bisa buat deadline misalnya hari apa kamu udah selesai buat latar belakang, terus di tanggal berapa kamu udah selesai buat perencanaan. Terus jangan lupa lagi, kamu juga harus ke pembimbing untuk kayak minta saran dari mereka. Sebenarnya kalau yang ini nggak wajib ada pembimbing sih kalau yang tugas PKM ini, tapi kalian bisa nanya ke cutting gitu, atau ke mentor kalian gitu, kayak nanya pendapat ke kalau aku nge-propose ide ini, oke nggak sih? Itu juga bisa sih gitu. Baru kalau misalkan nanti beneran mau yang dilombain untuk ke PIMNAS atau ke OIM, cari pembimbingnya deh tuh, gitu. Terus ini sekalian merangkum pertanyaannya si Andi.
emang sih tugas PKM kalian kan mepet ya, deadline-nya 1 Oktober. PKM itu kayak nggak serumit itu gitu guys. Maksud aku, kalian bisa deh lihat fenomena sekitar kalian. Karena di sekitar kita aja tuh udah ada banyak masalah gitu loh, yang mungkin dalam hal sehari-hari kita nggak ngeh kalau itu masalah gitu. Kayak tadi public speaking kesannya, kalau kayak tadi yang aku sama Zalfa angkat, masalah presentasi. Presentasi itu kan umum banget ya untuk mahasiswa, kayak hampir semua tugas mewajibkan kita presentasi. Cuma ternyata ada orang-orang yang nggak bisa atau kesulitan melakukan presentasi, karena based on pengamatan kita sendiri, ada teman-teman kita yang grogi banget kalau mau presentasi, bahkan bukan grogi lagi, bener-bener takut gitu untuk melakukan presentasi. Jadi kalau mau bikin ide yang ibaratnya dalam waktu singkat, coba amatin sekitar kalian, ada problem apa, ya udah try to solve it aja gitu. Dan kalau kalian misalnya bermasalah sama sekitar, kalian nggak bisa nih memperhatikan sekitar kalian. Coba perhatian ke diri kalian sendiri gitu loh. Apa sih yang kalian butuhkan? Nah, kalian bisa beranjak dari situ, ide kalian. Gitu. Bener. Dari Andrea, Kak, izin bertanya. Sekarang kan baru mulai kuliah, gimana baiknya kita cari data dan teori-teori pendukung sementara ini, saat kita belum banyak belajar apa-apa? Sebenarnya kita ada teori umum yang baik maba ataupun orang umum itu pasti udah tahu sih, kayak self-esteem itu pasti kalian tahu kan. Dan itu kita nggak perlu belajar banyak di psikologi untuk tahu tentang kata-kata self-esteem gitu. Dan kalau kalian misalnya mau nanya, cari-cari data, kalian bisa ngeliat istilah-istilah yang UISM tadi, itu dimasukin ke di Instagram dia. Mereka banyak nih ngebahas tentang permasalahan, tentang istilah-istilah, dan kalian bisa belajar banyak secara umum dari situ, istilah apa sih yang, atau teori-teori apa sih yang biasa anak psikologi pakai. Baru ntar kalian cari di Google secara menyeluruh tentang teori tersebut. Kayak growth mindset atau fixed mindset, itu kan udah dibawain juga oleh USM gitu kan. Dan itu kalian bisa ngeliat istilah itu dari Instagram dan cari lebih lanjutnya di Google sih. Dan kayak teorinya tuh kayak nggak sebanyak itu juga proporsinya. Yang penting kayak nyebutin aja pakai teori apa. Tapi kayak nggak yang sebanyak itu gitu loh guys. Jadi nggak usah takut. Yang penting fenomenanya apa, terus gimana kalian berusaha menggagas untuk menyelesaikan permasalahan itu. Baru nanti dicari teori yang cocoknya. Nyari teorinya bener kayak kata Zalfa tadi, bisa ngecek di USM atau buka Psychology Today, baru deh ntar bisa dapat data-datanya. Karena mereka sendiri buat materi untuk orang umum gitu loh, jadi kayaknya lumayan tepat nih bagi kalian yang belum belajar banyak gitu. Bener-bener. Terus lanjut ke pertanyaannya Devita, untuk tugas PKMM, apa kita harus survei dulu? Nggak usah sih, ini kan kalau tugas kalian nggak perlu yang survei ke lapangan dulu, tuh juga lagi COVID, susah surveinya. Jadi tulis aja, terus kiranya, misalkan kalian ngelihat lingkungan rumah kalian sendiri nih, kayak desa kalian atau komplek kalian membutuhkan bantuan ini, ya udah ditulis aja, nggak apa-apa. Gitu sih. Kak, izin bertanya, untuk format proposal PKM sendiri, apa saja yang harus ada maupun yang harus diperhatikan? Terima kasih sebelumnya. Siap, lu mau lu apa gue? Lu aja. Formatnya itu seperti yang tadi aku tunjukin sih. Kalau nggak aku tunjukin aja sekarang. Aku tunjukin lagi. Formatnya ini, guys. Screenshot aja kalau kalian emang perlu. Hmm. Lembar pengesahan nggak perlu kan? Lembar pengesahannya nggak perlu sih, karena kan kalian nggak ada pembimbing. Intinya judul, daftar isi, pendahuluan, gambaran umum, metode pelaksanaan, terus biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, malampiran. Gitu. Kayaknya kalau format ini harusnya dikasih sama panitia sih, untuk gimana cara nulisnya. Yang penting maksimal 10 halaman. Kurang dari 10 halaman juga nggak masalah. Tapi kalau kurangnya kurang banget, kayak 5 halaman doang, itu aneh sih, karena nggak mungkin. Gitu. Biasanya tuh banyak tuh di bagian di bagian isi penjelasan mengenai program dan teori yang digunakan. Nah, ini biasanya banyaknya di sini. Metode pelaksanaan juga harus komprehensif, tapi kalau untuk yang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan manfaat itu asal kalian tutup poin, itu pasti udah mencakup semuanya sih. Terus biaya sama jadwal kegiatan ini juga penting ya guys, karena
biayanya itu kayak misalkan kalian mau bikin acara ini kira-kira keluar biaya berapa. Jadi kayak perlu estimasinya gitu. Karena ini ngaruh kalau misalkan nanti PKM kalian bagus untuk dibantu didanai oleh Dikti. Gitu. Kalau PKMM untuk tugas ini perlu nggak ya, Pak? PKMM tetap butuh biaya. Kayak misalkan kalian bikin program kayak yang kemarin tuh dari FK dia bikin program untuk kesehatan ibu hamil gitu. Kayak apa ya, sebenarnya kayak sejenis posyandu rutin, tapi dia posyandunya tuh yang pergi nyamper ke rumah-rumah gitu, karena geografis kampungnya itu susah gitu kalau misalkan harus ke puskesmas. Terus kan ibu hamil kasihan ya, kalau jalan ke puskesmas jauh, jadinya dokternya nyamper ke rumah gitu. Makanya butuh biaya juga nih, kayak misalkan untuk nyamperin dari satu rumah ke rumah lain, kurang lebih berapa gitu. Tapi sebenarnya untuk yang tugas ini, ikutin aja formatan dari panitia sih, karena kan bukan untuk yang disubmit ke nasional nih. Jadi mungkin ada keringanan dari segi isinya gitu sih. Apa Zal tadi lo ngomong? Udah lu bawa. Ya gitu. Ada lagi yang mau nanya? Satu pertanyaan lagi deh. Kalau nggak ada apa enggak? Hitung sampai 5. Kayak hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Ya udah guys, kurang lebih gitu aja sih. Aku mau ucapkan terima kasih banyak udah mau bergabung di sesi PKM kelas ini. Semoga dilancarkan juga proses bikin tugas PKM-nya. Rizal, ada yang mau ngomong? Terima kasih juga untuk panitia yang udah mengundang kita untuk bisa ngisi materi tentang PKM. Semoga materi yang kita bawain bisa bermanfaat buat kalian. Bisa juga jadi tambahan-tambahan ilmu, dan kalau kalian tertarik PKM, bisa banget TW-TW ke kita berdua. Atau tanya ke bagian keilmuannya, BEM. Iya, karena dia mesti tanya. Dan kalau misalkan nanti PKM kalian bagus, kan lumayan guys, didanain. Dan serius, didanain itu lumayan banget, gitu sih. Buat yang mau nambah uang saku, berjuta-juta, bikin PKM. Yaudah gitu sih guys. Yaudah, Zal tutup. Oke, sekian dari aku dan Aufa. Terima kasih udah dapat mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak Kak Aufa Miladia dan Kak Zalfa Lukiana untuk presentasinya. Semoga teman-teman psikologi UI 2020 dapat menjadi terinspirasi dan tergerak untuk mengikuti dan membuat PKM. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya sesi sosialisasi PKM pada hari ini, demikian juga berakhir kegiatan hari ini. Saya Lula. Dan saya Nabil, kami pamit undur diri dan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa.